Oke, ini sekalian saya rekam aja. Nah, apa sih neraca massa atau material balance ini ya, atau mass balance ini? Hmm. Pertama kita akan bahas dulu tentang konsepnya ya. Kalian tahu ya neraca ya, neraca itu kayak timbangan, timbangan dari massa. Massa yang seperti apa? Tentu saja massa dalam suatu proses atau suatu produksi yang kita punya. Ya. Jadi kalau dalam suatu proses industri, itu tujuan utamanya pasti kita akan menghasilkan produk ya, produk yang mempunyai nilai guna yang tinggi. Nah, produk ini kita proses sedemikian rupa dari bahan baku yang nilai ekonominya atau nilai gunanya itu lebih rendah. Jadi kalau misalnya kita punya diagram alir, jadi namanya diagram alir ya, kita punya suatu proses atau suatu produksi, bahan bakunya itu input ya, input berupa bahan baku nanti setelah dia melewati suatu proses atau perubahan, suatu proses produksi, maka dia akan menghasilkan produk ya, yaitu output yang kita inginkan. Nah, ini secara umum gambarannya seperti ini. Tetapi pada kenyataannya itu banyak hal yang harus kita perhatikan ya, seperti variabelnya. Terus yang namanya input atau masukan ini tidak hanya cuma satu, ini yang paling sederhana banget ya, cuma satu, tapi bisa lebih dari satu, kayak gitu. Terus dalam suatu proses atau perubahan juga macam-macam ya. Ada yang secara fisik saja dia berubah, contohnya kayak paling sederhana itu proses pengembunan atau proses penguapan itu kan dia hanya satu proses ya, proses fisik aja, yaitu proses evaporasi untuk penguapan. Tapi kalau bisa juga proses ini dia melibatkan reaksi kimia. Jadi ada proses Kamu kok reaksi kimia di sana, beneran? ada juga Eh, proses yang melibatkan reaksi secara biologis ya. Contohnya kayak fermentasi itu juga melibatkan aktivitas mikroorganisme sehingga banyak faktor yang harus kita ini ya harus kita pertimbangkan. Nah, terus untuk produk juga sama. Idealnya kan cuma ada satu produk utama, tetapi pada kenyataannya kadang kita juga mempunyai produk-produk sampingan ya. Baik itu produk sampingannya kita inginkan, kita mau, ada juga produk sampingan yang kita tidak mau atau kita tidak inginkan. Nah, tapi secara umum seperti ini ya, ada masukan, ada keluaran, dan di tengahnya itu ada satu proses atau perubahan. Nah, kalau misalnya kita ingin mendesain ya, kalau misalnya kita ingin mendesain suatu pengolahan atau produksi, itu kita mulai dengan rancangan ya. Dan wajib kalian buat rancangannya dalam diagram alir ini. Namanya diagram alir atau flow chart atau flow sheet. Nah, kenapa? Karena kita butuh untuk menghitung secara tepat, secara presisi, apa aja sih yang terjadi pada proses yang kita punya. Terus berapa yang dibutuhkan, baik itu massa, energi, dan sebagainya. Berapa yang dihasilkan, gitu. Nah, kalau terkait dengan massa atau materi ya, material, itu kita mengikuti yang namanya hukum kekekalan massa. Massa itu ternyata kekal. Maksudnya apa? Dalam hukum kekekalan massa, massa itu yang masuk ke dalam suatu proses itu dia tidak akan hilang dan pergi. Maksudnya massa tidak dapat diciptakan ya dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya massa yang masuk ke dalam proses maka itulah massa yang akan keluar dari proses karena tidak ada yang diciptakan dan tidak ada yang dimusnahkan. Idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nih ini kan. Jadi neraca massa itu sebenarnya adalah lebih ke kesetimbangan ya. Lebih kayak ke kesetimbangan. Artinya ketika kita punya bahan baku, misal Bu, saya punya bahan baku 1 kilo. Tapi kok ternyata produk yang keluar nggak nyampe 1 kilo tuh. Total yang produk yang saya hasilkan ternyata cuma 70 gitu kan. Maksudnya 700 gram ya alias lebih lebih kecil dari 1 kilo. Nah, apakah berarti ada yang hilang kayak gitu kan? Itu pertanyaannya.
Nah, maka kita harus bisa mendeteksi ketika kita produknya hanya 700 gram dari bahan baku 1 kilo, berarti kita harus mencari 300 gram itu kemana. Nah, karena dalam neraca massa dia harus timbang. Pasti pasti dia entah terakumulasi atau dia bereaksi secara kimia atau dia berubah bentuk dan sebagainya ya. Jadi itu harus dalam neraca massa itu harus dengan detail itu dituliskan ya, maksudnya dideteksi dia kemana aja masanya. Nah, ini. Jadi neraca massa itu atau kesetimbangan massa ya, itu perhitungan yang tepat dari semua bahan yang masuk, bahan yang keluar, yang dikonsumsi, misal dia suatu proses yang melibatkan mikrobiologi ya, atau mikroorganisme, dia butuh untuk konsumsi. Terus dia juga akan menghasilkan produk, baik secara reaksi kimia ataupun biologis. Dan ada satu lagi yang namanya yang terakumulasi. Jadi ini awalnya ya kita punya diagram alir nih. Secara sederhana diagram alir kita seperti ini. Ada massa yang masuk, kita punya suatu proses atau perubahan, terus ada yang massa yang keluar. Tapi kalau dalam neraca massa kita juga harus mempertimbangkan apakah ada massa yang dikonsumsi ya. Kalau misalnya kita punya suatu proses kimia atau proses biologis, ada nggak kira-kira bahan baku itu yang dikonsumsi? Terus ketika dia terjadi suatu reaksi kimia atau biologis, kira-kira si ada nggak massa yang juga dihasilkan? Adakah massa yang dihasilkan ya? Atau dia berubah menjadi energi atau sebagainya? Nah, itu juga harus dideteksi. Nah, terus dalam suatu proses produksi, kita punya ada yang namanya suatu sistem ya. Jadi ini kalau saya kasih lingkaran itu adalah sistem kita. Nah, di dalam sistem itu kadang ada massa yang terakumulasi. Contohnya kayak di reaktor ya. Kita punya reaktor, baik itu bioreaktor atau fermentor atau reaktor biasa, stir tank dan sebagainya. Nah, itu terkadang ada massa yang terakumulasi. Apalagi kalau misalnya kita punya sistem proses batch ya. Sistem proses batch itu kan bisa jadi ada massa yang tertinggal di pinggir-pinggir seperti itu kan, atau yang terakumulasi secara terus-menerus ya, terutama untuk yang continuous. Jadi dia terakumulasi karena dia bersinambung-bersinambung. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan ya dalam neraca massa. Nah, jadi ada 5 poin nih dalam neraca massa. Massa yang masuk, massa yang keluar, nah terus massa yang dikonsumsi, massa yang diproduksi, dan massa yang terakumulasi. Oke? Nah, jadi ini kalau misalnya kita punya anggap prosesnya dalam satu kubus ya, ada reaktan masuk, atau maksudnya bahan baku input yang masuk, ada yang pergi, terus ada yang terakumulasi di sistem, terus ada yang dikonsumsi dan ada juga yang hilang atau sorry, ada juga yang dihasilkan atau yang di generate ya, itu dia. Hmm. Jadi kalau misalnya kita buat persamaannya ya, secara equationnya atau matematiknya. Jadi ini massa yang masuk itu pasti kalau masuk pasti positif ya. Jadi plus M input itu dikurang dengan massa yang keluar. Karena kan dia udah di luar proses ya. Massa yang keluar terus dikurangin dengan massa yang dikonsumsi. Kalau dikonsumsi kan berarti kan berkurang kan ya massanya. Terus ditambah dengan massa yang dihasilkan, berarti bertambah, itu sama dengan massa yang diakumulasi. Jadi ini kalian harus ingat ya. Masa masuk sama dengan masa masuk dikurang masa keluaran, dikurang masa konsumsi, ditambah masa yang dihasilkan itu adalah masa yang diakumulasi. Nah, ini sebenarnya yang konsumsi dan yang dihasilkan atau yang di generate, yang atas bawah itu kita sebut juga sebagai massa pada reaksi ya, atau sigma reaksi. Yang intinya produk dikurangin reaktan. Nah, ini penting kalau misalnya ada reaksi kimia ya. Kalau ada reaksi kimia. Kalau nggak ada reaksi kimia, Bu, ya udah kita hilangkan, berarti nol ya. Kita hilangkan, tidak usah kita pertimbangkan itu. Nah, jadinya kalau misalnya ini kita ubah si persamaan ini persamaan yang dasar banget. Masa masuk itu sama dengan masa yang diakumulasi ditambah masa yang keluar ditambah sigma reaksi kimia, tuh ya, kalau ada reaksi kimia. Oke.
Nah, ini kita review sedikit tentang kondisi suatu proses ya. Kondisi pada suatu proses pada perhitungan raca massa itu ada dua, ada yang dengan reaksi kimia, ada yang tanpa reaksi kimia. Nah, dua-duanya itu bisa terjadi secara steady state. Steady itu tetap ya, tetap nggak dia berubah diem gitu. Steady itu tetap diem. Jadi si proses itu dia ya udah diem, tidak berubah, tidak berubah apa? Tidak berubah terhadap waktu, gitu ya. Jadi dia akan terus seperti itu, stabil kayak gitu. Tapi kalau yang unsteady state itu artinya kondisinya dalam proses itu dia bisa berubah. Apa yang berubah variabel ya, baik itu semua variabel ataupun cuma sebagian variabel itu bisa berubah dalam proses ya, berubah terhadap waktu. Yang lebih ribet tentu kalau misalnya kita pilih ya antara proses dengan dan tanpa reaksi kimia, yang paling sederhana yang tanpa reaksi kimia. Nah, steady state atau unsteady state. Yang paling sederhana adalah yang steady state karena dia tidak berubah. Jadi kita lebih gampang untuk melakukan perhitungan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya suatu proses, dia ada reaksi kimia. Terus kondisinya unsteady state itu memang agak ribet ya karena kita harus memperhatikan faktor lain, faktor reaktan dan produk ya dalam reaksi kimia, terus faktor waktu juga apa yang berubah kayak gitu ya. Nah, ini kondisi dalam suatu proses realnya ya, realnya dalam industri itu seperti ini. Oke. Nah, ini tahapan neraca massa. Jadi, bagaimana sih caranya kita membuat neraca massa itu berdasarkan Himmelblau dan David? Dia mengatakan ini beberapa hal ini ya, tahapan yang bisa kita gunakan untuk membuat neraca massa. Yang pertama, tentu kita harus paham dulu ya. Paham dulu soalnya apa, kasusnya apa. Nah, kalau udah tahu, udah paham, kita buat sketsa. Kenapa kita harus buat sketsa? Supaya kita lebih mudah untuk menggambarkan ya, menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi tuh lebih enak itu dibuatkan sketsa. Nah, sudah ada sketsanya, kita juga bisa buat diagram alir ya, atau diagram proses, flowchart kayak tadi itu. Terus kita kasih simbol dan arah. Jadi, mana yang masuk, mana yang keluar itu penting. Dikasih arah ya, pakai tanda panah itu. Terus kasih simbol juga karena kadang kita tidak tahu nih yang ini yang masuk apa gitu karena biasanya tidak hanya lebih dari satu ya. Sorry, tidak hanya satu ya, ada yang lebih dari satu. Terus yang ketiga kita isi dulu tuh apa-apa saja yang diketahui dalam setiap aliran. Nah, biasanya kan di dalam suatu proses tuh misal kita ingin membuat Indomie ya, Indomie goreng. Bahan bakunya kan nggak cuma satu dong. Ada tepung terigu, kan terus ada apa? Ada minyak goreng, belum bumbu-bumbu dan sebagainya ya. Belum lagi kalau misalnya yang mie sedap goreng itu kan biasanya ada kriuk-kriuknya juga. Nah, kriuk-kriuknya dimasukin juga sebagai bahan baku dan sebagainya. Jadi itu kita harus isi apa-apa saja sih yang diketahui ya dalam alirannya itu. Nah, terus yang keempat kita pilih nih atau kita tentukan basis perhitungannya. Nah, ini basis perhitungan ini bisa berdasarkan satuannya apa ya, bisa dalam massa atau volume gitu, jumlahnya berapa dan sebagainya nih. Kalian udah pelajari di sebelumnya ya, kita udah membahas tentang ini, satuan dan komposisi. Terus yang kelima, kalau misalnya ada reaksi kimia, maka kita harus berdasarkan perhitungannya itu harus berdasarkan unsur yang paling kecil, yaitu atom. Ya, karena kita harus menghitung dalam bentuk mol. Kalau dalam reaksi kimia itu sulit untuk menghitung dalam bentuk massa, karena dalam reaksi itu mol ya, ekuivalensinya itu mol. Tapi kalau tidak ada reaksi kimia, nggak apa-apa, nggak usah dihitung per atom ya atau per unsur, langsung saja per senyawa. Per senyawa ini maksudnya gimana Bu? Gini, bisa kita punya garam ya, kebutuhannya itu garam. Garam itu senyawa. Kalau tidak ada reaksi kimia ya sudah, berapa gram garam ya udah dimasukkan di dalam perhitungan. Tetapi kalau ada reaksi kimia, garam ini kan NaCl. Nah, NaCl ini atom Na dan atom Cl ya, klorin, sodium dan klorin. Nah, itu kita harus hitung berapa molnya, seperti itu. Karena yang bereaksi itu dari secara kimia itu harus berdasarkan mol ya. Jadi makanya agak sedikit ribet kalau ada reaksi kimia.
Nah, kalau misalnya semuanya udah diketahui, barulah kita masukkan ke dalam persamaan, kita selesaikan persamaannya, seperti itu. Oke, nah hari ini kita akan membahas yang paling sederhana dulu ya, neraca massa tanpa reaksi kimia dan dia kondisinya steady state atau tetap ya, tidak berubah terhadap waktu. Nah, kalau tanpa reaksi kimia ini ada beberapa cara ya yang biasa digunakan untuk menyelesaikannya. Ada yang namanya Thai material. Kalau Thai material ini jumlah materialnya tidak berubah selama proses ya. Jadi itu steady state sih sebenarnya steady state. Steady state dia tetap ya kondisinya, tidak berubah jumlah materialnya. Artinya yang eh, bahan baku utama sebenarnya yang tidak berubah ya. Contohnya kayak pembuatan garam atau pemekatan larutan garam. Kalau garam itu kan dibuat dari apa? Ada yang tahu nggak? Garam laut ya. Kalau garam laut biasanya dibuat dari apa? Ada yang pernah nggak ke pemanenan garam itu? Ada yang tahu proses pembuatan garam? Garam laut. Tiap hari kita pasti makan garam ini ya. Pasti, nggak mungkin. Hidup tanpa garam rasanya hambar sekali. Jenny tahu nggak Jen gimana proses pembuatan garam Jen? Dari air Air laut laut ya, yang diuapkan. Air laut Apa yang diuapkan. diuapkan? yang diuapkan. Oke, gimana proses? Berarti dia cuma ada satu proses ya, proses penguapan. Nah, mungkin kita berpikir bahan bakunya tetap, yaitu si garamnya tetap, iya. Tapi sebenarnya di situ ada dua kan, ada garam dan ada air. Air itu yang akan berubah ya, berubah fase menjadi uap, tapi si bahan bakunya yang kita inginkan garam itu tetap. Nah, itu namanya Thai material. Itu konsepnya Thai material ya. Terus ada yang namanya inert. Kalau inert ini komponen atau bahan yang dia ada di dalam nih, ada dalam proses, tetapi dia tidak apa ya, ibaratnya dia gabut gitu ya, dia tidak ikut bereaksi, dia tidak berpengaruh, tidak ikut ambil bagian lah dalam satu proses itu. Dia gabut, dia ada di dalam tapi dia gabut. Intinya itu si inert. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Ya, karena bisa jadi dia bahan produk sampingan atau dia digunakan memang untuk penyeimbang aja ada di sana kayak gitu. Nah, contohnya kayak proses leaching ya, leaching tembaga atau CU itu tembaga dari biji logam. Itu kan ada zat pengotor kan di sana, tetapi zat pengotor itu ya udah dia diem aja di situ gitu. Karena yang kita lakukan adalah kita ingin mengekstrak ya biji logam itu untuk menghasilkan tembaga yang kita inginkan. Hmm. Terus ada juga namanya persamaan simultan. Nah, kalau persamaan simultan ini misal kita punya dua atau lebih komponen ya di dalam sistemnya itu tidak hanya satu tapi ada dua, terus dia saling berpengaruh dan dia terjadi secara serentak ya, serentak atau bersamaan. Nah, maka persamaan neracanya juga dapat diselesaikan secara bersamaan. Ini yang nggak ada reaksi kimia ya. Oke, sebentar. Nah, pada neraca massa tanpa reaksi kimia juga proses ya. Proses pada unit pengolahan juga tidak melibatkan reaksi kimia tadi kan. Terus eh, sistemnya misal berjalan steady state gitu kan. Ya udah, kita masukkan ke persamaan yang tadi itu. Massa masuk sama dengan massa keluar tambah reaksi kimia tambah akumulasi. Reaksi kimia nggak ada berarti kita coret. Oke? Karena dia steady state, tidak berubah terhadap waktu, ya udah dia tidak terjadi akumulasi juga di sana. Ya. Hingga eh, hasilnya adalah ini dicoret-dicoret, berarti massa masuk sama dengan massa keluar. Lebih sederhana ya. Sangat sederhana seperti yang kita punya di diagram alir yang pertama. Massa masuk sama dengan massa keluar. Oke, nah ini contoh ya. Jadi saya punya minuman stroberi. Minuman stroberi itu dibuat dari bubuk stroberi 5 gram, terus ditambahkan air ya, atau ini bisa juga sirup ya. Tambahkan air 500 mili. Kalau berat jenis airnya 1 gram per mililiter. Berapakah massa yang masuk, massa yang keluar? Dan buktikan hukum kekekalan massa itu. Oke, saya harus coret-coret dulu ya. Bentar.
Share. Share continuous screen. Jadi tadi saya punya, kita membahas tentang neraca massa ya. Hari ini kita membahas tentang neraca massa. Ini massa ya, bukan massal. Ingat, bukan massa. Kalau massal itu banyak kan. Kalau massa itu kayak berat tapi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi. Neraca massa itu mass balance atau material balance sama aja. Nah, di awal banget ya, kalau kita punya, saya langsung ke persamaan aja kali ya. Jadi dalam neraca massa itu, terus saya bikin diagram alirnya. Ini kita mempunyai satu proses atau perubahan ya, atau suatu produksi. Awalnya itu kan kita punya masukan ya, massa yang masuk ya, atau input. Terus nanti ada massa yang keluar. Massa keluar atau output ya, atau produk. Apapun itu sama aja. Ini secara sederhana seperti ini, tetapi kita juga bisa kalau misalnya dia melibatkan reaksi kimia, maka nanti akan ada ini massa yang dikonsumsi ya, baik itu reaksi kimia ataupun biologis. Terus bisa jadi dia menghasilkan produk juga secara kimia di sini dihasilkan. Saya nggak akan tulis produk karena takut ini ya eh, bingung nanti dengan produk yang di akhir yang dihasilkan aja. Terus kalau misalnya ini dalam suatu sistem tertutup, maka biasa juga ada massa yang terakumulasi. Nah, persamaan dasar dari neraca massa itu, neraca massa adalah ini ya, dari sini ya, dari si gambar ini, berarti massa yang masuk dikurang massa yang keluar, terus dikurang massa yang dikonsumsi ya, massa yang dikonsumsi ditambah massa yang dihasilkan Dihasilkan sama dengan akumulasi. sama dengan massa yang diakumulasi. Karena akumulasi itu kalian tahu ya, akumulasi ya, apa bahasa Indonesianya akumulasi itu dikumpulkan ya ibaratnya kan. Jadi kalau Iya, misalnya kalian dapat beasiswa atau uang saku gitu kan, itu yang didapat misal 1 juta misalnya, yang kalian gunakan 750.000, ada 250.000 kalian simpen gak diapa-apain. Nah, lama-lama kan terakumulasi ya, dikumpul jadi berapa kayak gitu. Nah, itu masa akumulasi. Nah, ini adalah persamaan dasar. Terus tadi proses proses itu bisa dengan reaksi kimia ataupun tanpa reaksi kimia ya, tanpa dulu deh di sini. Yang gampang. Tanpa RX. RX ini saya tulis reaksi ya, buat menyingkat. Tanpa reaksi kimia atau dengan reaksi kimia. Ini kondisinya bisa steady state, unsteady state. Steady state itu artinya tetap ya, tidak berubah. Unsteady state kebalikannya, berarti dia berubah. Ini juga sama. Steady state, unsteady state. Oke. Jadi kalau saya punya nih ya, tanpa kita punya proses tanpa reaksi kimia.
Terus dia kondisinya misalnya kondisi steady state. Kondisi steady state. Kalau kita masukkan ke rumus tadi, masa masuk ditambah sorry, dikurang masa keluar, dikurang masa yang dikonsumsi, ditambah masa yang dihasilkan, sama dengan masa akumulasi. Nah, ini tadi, sorry, ini reaksi ya. Bisa kita tulis juga. Jadi ini benar yang melibatkan reaksi kimia. Makanya saya tulis di sini sigma reaksi. Maksudnya massa yang dihasilkan dari reaksi kimia yaitu massa yang dihasilkan dikurang yang dikonsumsi ya. Oke. Nah, karena dia tanpa reaksi kimia, berarti ini dicoret nih dua-duanya. Coret, coret. Oke. Kondisinya steady state. Kalau steady state dia berarti tidak berubah terhadap waktu, berarti dia tetap. Nah, biasanya kalau dia tetap itu akan sangat sulit ada massa yang terakumulasi gitu ya. Kita itu bisa mengakumulasi salah satunya karena ya dia unsteady state, dia berubah terhadap waktu. Jadi ininya bisa kita coret juga. Sehingga massa masuk dikurangin massa keluar itu sama dengan nol. Nah, terakhir ya udah massa masuk sama dengan massa keluar. Ini ya. Ini konsepnya tadi yang kurang lebih saya jelaskan sebelum contoh soal. Soalnya apa tadi ya? Contoh soalnya. Bentar. Sirup tadi stroberi ya. Oh ini dia. Oke. Contoh soal minuman stroberi. Minuman stroberi. Atau sirup stroberi ya. Dibuat dari, ini mah kayak bikin jus stroberi gitu. Dibuat dari bubuk stroberi 5 gram. 5 gram. Terus, dan air. Dan air 500 mili. Berat jenis air. Berat jenis air 1 gram per mililiter. Hitunglah massa masuk, massa keluar. Dan buktikan hukum kekekalan massa. Hitung massa masuk, massa keluar. Dan buktikan hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini ke, ke, kekekalan. Hukum kekekalan massa ini apa, Bu? Hukum kekekalan massa tadi udah dibahas ya. Artinya, ya ini tadi massa masuk itu sama dengan massa keluar tuh ya. Oke. Eh, nah, ya, ini masih gampang sih. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan apa? Kita pahami dulu ya. Oh ya, oke. Saya mau buat eh, minuman stroberi. Bahan bakunya ada dua, yaitu bubuk stroberi dan air. Sederhana ya, sederhana cuma dua. Iya. Terus yang ditanya berapa nih masa masuk, masa keluar, dan hukum kekalahan masanya seperti apa? Oke. Pertama kita analisis dulu ya. Sekarang udah paham kan kira-kira seperti apa? Kita analisis dulu. Kira-kira ini tanpa reaksi kimia atau dengan reaksi kimia? Tanpa. Tanpa ya, oke. Berarti dia tanpa reaksi kimia. Steady state atau unsteady?
Steady, Dia berubah nggak? steady, Enggak ya, kayaknya nggak berubah terhadap waktu ya. Berarti dia steady, tetap. Steady, steady, steady. tetap atau tidak berubah. Oke. Nah, ya udah berarti nih tinggal kita buat yang pertama, yang kedua adalah diagram alirnya dulu. Gampangnya gini aja deh, nggak apa-apa. Ya kan? Hmm. Kita punya yang kita masukkan pertama adalah bahan satu ya, bubuk stroberi. Bubuk stroberi. Bubuk ini udah saya singkat, yaitu 5 gram. Terus yang kedua kita punya air. Air. Air berapa tuh, Bu? 500 mili. Nah, usahakan kita tentukan nih. Di atas kan udah dalam gram. Kira-kira kalau air enaknya dalam gram atau mili? Gram. Gram. Kenapa? Karena di temennya gram ya. Terus yang kedua Ya, tahu berat jenisnya. Ya udah, berarti air juga tuh, air itu 500 mili. Berarti sama dengan 5 begini kali 1 gram per mili. Mili coret 500 kali 1 500 gram. Berarti air 500 gram. Oke. Awalnya kita punya bubuk stroberi terus air. Masuk ke dalam suatu proses di sini. Proses apa entah itu proses pengadukan ya pasti ini secara fisika pastinya. Di akhir kita menghasilkan keluaran yaitu anggap nomor 3 adalah minuman stroberi. Minuman strawberry. Oke, tuh ya, berapa gitu kan? Hmm. Yang ditanya tadi apa? Masa masuk dulu ya. ya. Masa masuk. Oh, masa masuk gampang nih kalau kalian udah lihat kayak gini kan udah tahu nih pasti. Tinggal hitung. Masa masuk sama dengan masa satu ya, saya tulis ditambah masa 2. Berarti 5 gram ditambah Ditambah 500 gram. 500 gram. Hasilnya, 505 gram. oke, udah. Terus yang ditanya masa keluar. Nah, masa keluarnya kayak gimana nih, Bu? Karena kita punya sistem atau proses ini tanpa reaksi kimia dan steady state, kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Nih, yang saya kasih kotak warna merah ini. Masa masuk sama dengan masa keluar. Keluar. Sama dengan masa keluar. Atau di sini udah saya tulis dia. Bentar. Karena dia tanpa reaksi kimia, steady state, berarti kita pakai rumus M masuk sama dengan M keluar. Hmm. Oke deh, berarti masa masuk tadi 505 gram sama dengan masa keluar. Ya. Taruh udah di sini nih. Jadi masa masuk sama masa keluarnya adalah 5 505 gram. Nah, terus apa lagi? Masa masuk udah, masa keluar udah. Hukum Hukum kekekalan. kekalan massa. Bagaimana kita membuktikannya? Sebenarnya udah di sini ya, udah di bawah sini ya, di apa? Di proses ini gitu. Jadi dalam proses yang kita punya saja hukum kekekalan massa. Dalam hukum kekekalan massa, dalam hukum kekekalan massa,
Massa yang masuk ke dalam proses sama dengan massa yang keluar dari proses. Massa yang keluar dari proses. Jika proses tanpa reaksi kimia dan kondisi steady state ya. Hmm. Kita punya massa masuk 505 gram, massa keluar sama dengan 505 gram juga. Berarti ini sesuai dengan hukum kekekalan massa. Kekekalan massa. Oke, itu dia. Oh. Luar. Tuh, itu mana? Pertanyaan nggak sampai sini atau udah selesai nggak? Hmm. Bergema-gema. Ada pertanyaan? Nah, terus nih ada contoh soal lagi sih. Ini agak beda. Satu saja ya. Sebelum balik lagi ke ini. Contoh soal 2. Proses pembuatan minuman. Proses pembuatan minuman itu dengan bahannya ada 3. Ini saya tulis bahan A, B, dan C. Masing-masing masing-masing mengandung 10%, 30%, dan sisanya adalah C. Sisanya adalah C. Jika total bahannya adalah berapa nih? Jika total bahan masuknya 5.000 gram,
Terus dan ke dalam tabung pencampuran kita kasih air ya. Ke dalam tabung pencampuran ditambahkan menambahkan 200 mililiter air. Hitunglah neraca massa ya. Neraca massa dan komposisi. Nah, komposisi. Terus serta berapa total produk yang dihasilkan. Ini mirip ya sama yang bubuk stroberi tadi, cuma bahannya ada tiga. Kalau tadi kan cuma ada satu, ini bahannya ada tiga. Terus yang diketahui massa masukannya yaitu 5.000 gram. Nah, yang ditanya neraca massanya ya kayak tadi, terus komposisi. Nah, komposisi ini maksudnya apa, Bu? Komposisi ini si A itu berapa gram gitu ya. Si A itu berapa, B itu berapa, C itu berapa, terus di akhir berapa. Ini berarti karena dia prosesnya sama dengan yang tadi. Ups, ini proses tanpa reaksi kimia ya. Terus dia juga kayaknya steady state. Ini kita bisa massa masuk sama dengan massa keluar. Oke ya. Terus yang kedua kita coba bikin diagram alirnya. Ini adalah proses. Kita punya prosesnya itu adalah pencampuran ya. Proses pencampuran. Hmm. Apa aja yang kita punya di sini? Kita punya massa A, satu si A. A-nya berapa, Bu? 10%. Nah, 10% itu berapa? Nanti kita hitung dulu di sini. Kita hitungnya ya dulu ya. Satu. Yang kedua itu kita punya si B. Yang ketiga kita punya si C. Satu lagi kita punya ya. Aduh. Satu lagi kita punya yang keempat itu adalah air. Sekarang saya tulis dulu. Yang untuk keluarnya kita punya minuman itu tadi ya. Yang kelima, minuman apa namanya? Nggak ada. Produk minuman aja. Produk minuman. Nah, kita hitung yang awal dulu ya. Yang awal itu diketahui katanya bahan masukan si A, B, C itu, ini A, B, C itu adalah 5.000 gram. Ya. Sedangkan air itu 200 mili. Air 200 mili. Berarti massa air sama dengan 200 mili. Tadi berat jenisnya 1 gram per mililiter ya. 1 gram per mililiter. 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 Jadi dia hasilnya adalah 200 gram. Oke, saya tulis berarti di sini air 200 gram. Nah, A, B, sama C berapa nih yang komposisi tadi ya? Kita bisa menghitung di sini massa A. Massa A itu katanya 10%. Nih, A 10%, B 30%, sisanya C. Berarti massa B 30%. Massa C sisanya berapa kira-kira? Sisanya itu berarti 100% dikurangin ini ya.
Kurangin 40. 30%. Jadi 60%. Ini 60%. Bu, 10% ini maksudnya 10% menjadi berapa gram dari totalnya? Totalnya kita punya 5.000 gram, berarti ini 10 per 100 kali 5.000 gram. Gram. Berapa nih? Saya coret, coret, coret. Hasilnya adalah 100. gram. Hmm. Kalau yang B, 30 per 100 20 per 100 kali 5.000. gram. Hasilnya adalah 1.500. 1.500. Yang ini 3.000. 60 per 100 kali 5.000 gram. Hasilnya 3.000 gram. Gram. Kita dapat semua. A kita dapat 500 gram. B 1.500 gram. C 3.000 gram. Oke. Berarti komposisi kita udah dapet ya. Berapa-berapanya. Ada yang bingung nggak sampai sini? Kalau saya kecepatan kasih tahu aja ya. Yang ketiga, tadi kita lihat masa masuk semuanya udah. Masa keluarnya jadinya berapa? Ya, masa masuk kalau hukum, sorry, persamaan neraca masanya, masa masuk sama dengan masa keluar. Masa masuknya jadi berapa? Masa A tambah masa B tambah masa C, C. masa air sama dengan masa produk minuman itu ya. Tapi 3.000, 4.000, 5.000, 5.200. 500 gram tambah 1.500 gram tambah 3.000 3.000 tambah 200. 200 gram sama dengan ini masa produk minuman. Hasilnya masa produk minuman ini masa keluar ya. 200. 5.200 gram. 200 Oke. gram. Bisa kita tulis di sini 5.200 gram. Ups, udah deh. Terus saya pakai. Hitunglah neraca massa ini ya, neraca massanya ini di sini. Jadi ini neraca massa. Terus komposisi udah sama total produk yang dihasilkan. Udah deh. Kalau ini lebih sederhana kayak gini. Selesai. Jadi jelas ya, kita punya proses apa, yang kita butuhkan apa saja dan berapa banyak, hasilnya jadi berapa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya sudah mulai diterapkan ya. Kalau buat yang suka baking atau buat kue gitu, itu biasanya dia pasti akan menerapkan ini. Karena dia harus spesifik ya, harus tepat gitu. Kalau misalnya agak berubah ya nanti beda gitu hasilnya. Seperti ini. Cuma memang kebanyakan kalau dalam praktek sehari-hari yang bukan untuk industri ya, bukan untuk dijual, kita tidak terlalu fokus ke berapa sih produk yang dihasilkan. Enggak. Tapi kita fokusnya ke ini berhasil nggak kita bikin produknya enak atau tidak selesai. Cuma kalau untuk masukannya itu pasti kalian berusaha untuk menghitung ya. Gampangnya bikin ini aja. Pergedel jagung, pasti kalian hitung kan berapa butuh tepung terigu, jagungnya berapa, dan sebagainya. Walaupun secara kasar mungkin. Nah, kalau udah di industri, kalau sudah masuk industri, semua harus dihitung secara tepat karena kita berorientasi pada keuntungan ya. Kalau kalau tidak dihitung ya kita sulit gitu untuk menentukan.
keuntungannya berapa. Tuh, ini dia neraca massa. Nanti kalau di ujian gini juga kah? Iya. Tapi kalian boleh lihat catatan dan boleh pakai kalkulator. Tapi kurang lebih Itu, seperti ini. Kita akan lebih banyak ada kasus, terus kalian coba hitung berapa kebutuhan dan sebagainya itulah. Ibu, tadi kan kontak pembagian hukum kekekalan masanya itu kan Hmm? ide, berarti dari masa masuk sama masa keluar, Ibu. Iya, jadi kalau hukum kekalahan masa itu katanya masa dalam suatu proses itu masa yang masuk ke dalam proses itu sama dengan masa yang keluar dalam proses. Hmm. Saya coba masuk ke slide dulu ya, bentar. Kamu bye bye bye. Hmm. Hmm. Iya, jadi namanya hukum kekekalan ya, namanya hukum kekekalan energi, hukum kekekalan panas itu mengatakan bahwa contohnya energi-energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya bisa dia paling diubah bentuknya gitu ya dan sebagainya. Kalau dalam masa itu juga sama, intinya dalam masa yang masuk ke dalam satu proses itu pasti harusnya keluar gitu. Dia tidak bisa tiba-tiba hilang atau tidak bisa tiba-tiba masuk baru kayak gitu. Tuh, itu hukum kekekalan massa ya. Secara sederhana bahwa massa yang masuk ke dalam proses itu akan sama dengan massa yang keluar dalam proses. Nah, ketika terjadi perubahan secara kimia dan sebagainya, massa itu harusnya tetap sama, tapi mungkin dia bentuknya udah berubah. Yang satu, misal massa air. Nah, ketika dalam proses, dia ada massa uap air, udah jadi uap. So, massa uap airnya berapa? Itu juga kalau bisa dideteksi ya. Prosesnya itu dideteksi. Ini hukum kekalahan massa. Terus tadi kayak masih ada satu lagi deh contoh soal. Nah ini tadi ya yang minuman strawberry ini udah saya cek dulu. Masa masuk 500. Oke. Nah ini salah kayaknya ya. 5 tambah 500 itu 505 bukan 550. Salah-salah. Terus nah ini kita udah bahas tadi sama yang kedua. Yang kedua ini lebih ke apa ya? Proses purifikasi biasanya. Purifikasi itu kayak proses pemurnian lah. Tapi masuk ke dalam proses juga sih. Non kimia. Hmm. Ini ada larutan minyak dan air. Sebanyak 1 liter ya. 1 liter itu 1000 mililiter. Persen volume minyaknya 55%. Didiamkan selama 20 menit sehingga terjadi dua lapisan ya. Yang atas dan yang bawah. Kira-kira minyak di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Kenapa di atas? Kenapa minyak tidak di bawah ya? Sudah bisa menyatu dengan air. Kenapa? Karena minyaknya lebih ringan. Ringan sih. Ringan, lebih ringan? Minyak dengan air udah bisa menyatu. Lebih ringan apa maksudnya? Ini berhubungan dengan apa kira-kira? Dengan satuan apa? Satu satuan yang menyebabkan dia itu di atas secara fisika apa? Secara fisik. Tadi benar tuh, lebih ringan. Maksudnya ringan itu apa berarti? Berat jenis ya atau massa jenis. Jadi benda yang punya massa jenisnya itu lebih kecil atau lebih ringan, nah dia akan berada di posisi yang di atas. Tuh. Nah, ada lapisan atas.
Dan lapisan bawah, lapisan atas 90% isinya minyak. Jadi ada sih air, tapi cuma 10% ya, dikit. Terus di bagian bawah rata-rata air 95%. Hitunglah volume total dan komposisi. Wah, ini mantap nih. Jika berat jenis air, berapa tuh? 0,985 satu aja ya, biar gampang ya, 1 gram per mililiter. Dan berat jenis minyak 0,909, oke 0,9 lah anggap ya. Tentukan Ya, neraca massa dan persen masing-masing bagian. Tunggu dulu, ini apa yang dia mau ini? Kan volume, terus berat jenis buat apa? Oke, kalau tidak digunakan tidak apa-apa nih. Kira-kira gimana ya? Ada ini idea ini dalam kondisi sehari-hari ini. Oh, balik lagi deh saya. Cet, 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 cet. Stop working. Bukan. Kita masuk. Contoh soal 3. Soal ketiga. Saya tulis lagi nggak ya? Soalnya kok panjang nih kayaknya. Saya langsung aja nggak apa-apa ya. Untuk contoh soal ketiga ini. Jadi kita punya larutan minyak dan air ya. Jadi kita punya minyak dan air. Larutan ya. Kalau larutan berarti dia Pak, aku sedang anu jadi mau. campuran. Dia campurannya apa? Seharusnya ini bukan larutan. Karena kalau larutan itu dia harusnya saling bercampur secara homogen. Campuran lah harusnya. Nah, saya ganti aja. Kita punya campuran. Minyak dan air itu totalnya 1000 ml. Persen volume. Nah, persen volume. Kalian masih ingat tidak? Minyak itu adalah 55%. Persen. Terus itu dapat dua lapisan sehingga bagian atas. Jadi ini minyak. Ini wadah ya. Kita punya campuran. Saya punya ini campuran totalnya. Ini volume 1000 ml. Nah, dari sini dia terbagi atas dua lapis. Di sini lapis pertama, lapis atas ya. Atas saya anggap satu aja. Lapis dua yang bawah. Lapis atas itu 90% minyak. M ya, minyak. Yang di bawah 95% air. A. Terus yang ditanya volume total dan komposisi. Oke. Terus neraca massa dan persen masing-masing bagian. Jadi kalau misalnya kita seperti biasa ya, terus bikin diagram alirnya dulu. Mm-mm. Di sini kita punya yang masuk adalah campuran ya. Campuran, campuran M dan A ya saya tulis ya. Yaitu 1000 ml. Nah, ini sebenarnya bisa kita tulis 1A yang air, sorry, minyak dulu. 1 M minyak itu 55%. 55% dari volume, karena persen volume. Kali 1000 mili. Totalnya berapa nih?
550 mili ya. Terus 1A. Nah, jadi ini ya apa sih istilahnya penjabarannya. Oke. Si air berapa persen volume air? Jadi kalau persen volume minyak adalah 55%, persen volume air adalah 100%, dikurang 55% ya, kali 1000 mili. 100 dikurang 55, 45 ya. 45% kali 1000 mili. Ini 45 per 100 kali 1000 mili, hasilnya 450 mililiter. Dia terjadi proses apa ini? Pendiaman ya, pendiam. Pendiaman ada proses, didiamkan, kita menghasilkan. Nah, di sini produknya ada dua. Yang ketiga, salah. Yang kedua, yang ketiga. Produk yang pertama, yang kedua adalah lapisan atas. Terus lapisan bawah. Berapakah lapisan atas? Berapakah lapisan bawah? Oke. Satu. Dikatakan lapisan atasnya 90% minyak ya. Lapisan atas 90% minyak, 95% air. Terus lapisan, terus apa lagi nih? Oke, kita coba cek dulu lapisan atas ya. Lapisan atas. Lapisan atas atau yang pertama, 90% dia terdiri atas minyak. Berarti airnya ada berapa? Sisanya ya. Semua itu harus 100%. Berarti sisanya adalah 10 10%. air. Nah, gampangnya kita tulis aja 0,9 M tambah 0,1 A. Oke. Terus lapisan bawah 95% air. 95% air tambah sisanya adalah 5% ya. 5% minyak. Berarti ini 0,95 A ditambah 0,05 M. Sini tanya apa sih itu neraca mas? Volume total. Kalau volume total, karena dia tidak terjadi proses apapun ya, maksudnya tidak terjadi reaksi kimia, kondisinya juga steady state, berarti persamaan neracanya, neraca massa sama dengan massa masuk sama dengan massa keluar. Massa masuk itu massa minyak tambah massa, sorry, sorry, salah, salah, salah. Massa campuran ya. Ini massa lapisan atas, massa yang ketiga, ini yang ke satu. Sorry, yang kedua ditambah massa yang ketiga. Ini kan tadi 1000 mili ya. Hmm. Nah, ini. Massa yang atas adalah 0,9 massa minyak ditambah 0,1 air gitu kan. Ini yang massa atas. Ditambah yang massa bagian bawah 0,95 air ditambah 0,05 minyak.
Oke. Nah, karena di sini kan berubah dalam bentuk minyak dan air, ini masih dalam campuran. Berarti kita bisa juga tulis di sini kan ada sebenarnya fraksi ya, fraksi dari minyak ditambah fraksi dari air. Ini masih tetap kita samakan. Ini samakan dulu. Massa minyaknya berapa? 550. 550 mili tambah 450 mili. Oke. Nah, ini dia pakai perbandingan kalau udah seperti ini ya. Kalian pusing nggak nih? Hmm. Terus gimana kira-kira? Ini berat jenis buat apa sih berat jenis ini? Hmm. Nah, ini nggak usah jelasinnya ya. Jadi total minyak yang kita punya itu kan 550 ya, ini ya. Nah, minyak yang masuk 550 pasti akan sama dengan minyak yang ada di sini. Hmm. Nanti nggak? Totalnya itu pasti sama. Nah, airnya ada 450 mili. Berarti 450 mili air ini akan sama dengan yang ada di sini. Gitu ya. Nah, 0,9 ditambah 0,05 minyak. Terus saya penasaran sama berat jenisnya ini untuk apa dia? Ehm, hitung volume total. Oke. Volume total 1 M1 tambah M2 itu pasti dengan ini tadi saya tulis di sini aja. Jadi dia ada 3 perbandingan ya. Saya tulis aja deh. Dari sini ada 3 perbandingan. Perbandingan yang pertama, massa yang satu itu sama dengan M2 tambah M3. Yang ini ya, satu sama dengan 2 tambah 3. Oke. Nah, perbandingan yang kedua, minyak aja kita lihat ya. Minyak aja. Massa minyak total, massa minyak total itu sama dengan 0,9. 0,9 dari, ini kan massa yang kedua ya. Ini massa yang ketiga. Jadi kita anggap ini X2, nggak usah lah X apa ya. Enaknya saya tulis P sama Q ya. P sama Q. P itu lapisan yang kedua gitu ya. 0,9 P ditambah yang Q cuma 0,05. 0,05 Q. Jadi ini 550 sama dengan 0,9 P tambah 0,05 Q. Kalau yang ini udah matematis ini ada. Bentar. Oops, you go down. Kalau yang ini masa satunya tadi kan 1000 ya. Sama P ditambah Q. Oke. Nah, kalau untuk minyak aja kita lihat 550 sama dengan 0,9 dari P ditambah 0,05 dari Q. Terus yang ketiga, kalau kita punya lihat air saja ya. Jadi massa air total si air nih 0,1 dari si P ditambah 0,95 dari si Q.
Massa air total itu 450 sama dengan 0,1 P tambah 0,95 Ki. Nah, jadi kita ada tiga persamaan nih. Saya kasih highlight tuh. Persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Ini tinggal eliminasi deh. Ada yang masih ingat nggak eliminasi? Saya tidak menyangka akan sepanjang ini. Kira-kira enaknya kita eliminasi yang mana dulu ya? Bisa Oke. ya, Ibu. Ah, Yang penting. gimana Yus? Udah pusing Yus? Yang penting, Ibu. Karena Dipanjang. oke lah, kalau enggak ya udah sampai sini aja juga nggak apa-apa ya. Nanti saya nggak akan kasih soal ini, nanti kalian nggak ada yang bisa ngerjain semua. Konsepnya itu seperti itu ya. Jadi nih, kita punya campuran minyak dan air totalnya 1000 mili. Dibagi dua, lapisan atas dan lapisan bawah. Kita nggak tahu nih lapisan atas berapa, lapisan bawah berapa gitu kan. Makanya kita anggap aja lapisan bawahnya, lapisan atas itu si P, lapisan bawah itu si Q. Nah, di lapisan atas ini dia ternyata ada 90% minyak dan 10% air. Jadi P ini 0,9 minyak sama air. Nah, kalau yang Q-nya 0,95 air tambah 0,05 minyak. Intinya dia kan ada dua sebenarnya, ya. Walaupun di sini satu ya, campuran minyak dan air. Tapi kan dia terdiri atas dua, minyak dan air. Minyak sendiri 550, airnya 450. Intinya minyak total 550, di sini pun minyak totalnya harus 550 mili. Karena itu sesuai dengan hukum kekekalan massa ya. Massa yang masuk sama dengan massa keluar. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu berapa sih lapisan si P ini berapa itu kita nggak tahu. Kita tahunya si P ini minyaknya ada 0,95%. Nih, jadi 0,95 minyak, nah gampangnya ya. 0,95 dari total minyak ada di si P. Berarti berapa tuh? Gini Hmm? aja, gampangnya. Ntar saya bikin lebih gampang deh. Biar kalian tidak pusing. Soalnya tadi saya mengikuti hukum kekalahan massa ya, jadi emang harus secara matematis. Nih, 0,9 dikali minyaknya tadi 550 atau saya tulis gini aja. 90/100 dikali minyaknya 550 mili ditambah 10/100 airnya berapa? 450 mili. Totalnya berapa nih? Coret. Ups. 02 coret 9 kali 55. Hmm, 9 sembilan kali puluh 495, 495. 495. Ups. 10%, 10/100 dari 45. Coret, 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 coret. Berarti 45 mili. Totalnya berapa? 495 tambah 45. 500 540. ya. 540. 540 mili. Nah, ini dah. Jadi intinya si P itu ada 540 mili. 540 ml. Si P. Si Ki, nah ini Ki 0,95 air tambah 0,05 minyak. Atau gampangnya Ki ini aja 1000 dikurangin 540 ya. Lapisan bawah, gampangnya gitu aja deh. Saya coret dulu. Nanti kalian pusing. Lapisan bawah 1000 mili dikurangin 540 mili.
Yaitu berapa? 460. 460 mililiter. Oke. Ini ya, kalau hanya menentukan lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, dia minta komposisi. Komposisi maksudnya dari lapisan atas ini minyaknya berapa, airnya berapa, kayak gitu. Yang lapisan atas kan sudah ya. Kalau yang lapisan bawah tinggal kita taruh aja. Ini sebentar. Lapisan bawah. Airnya ada berapa tadi? 95/100 ya. Kali Ya, 160. Nah, itu dah airnya. Minyaknya berarti 5/100 kali 460. Nah, berapa tuh? Koma-koma ini. Enggak 437. pas ya. 437 mili. Kalau yang ini sisanya 60, 23 ya. 23. Ya, oke. Ini ya, 23 mili. Belum. Ada. Sorry. 160 mili. Kalau saya bikin lebih ini lagi, ini campuran sama dengan 1000 mili. Yang satu, yang kedua lapisan atas kita punya 540 mili. Terus lapisan bawah ups, kita punya 460 mili. Ini kalau total ya, total secara keseluruhan proses. Nah, kita bisa tambahkan juga ya untuk yang kecilnya di sini fraksinya ya, minyak. Minyak adalah 550. Terus airnya adalah 450 mili. Oke. Nah, di lapisan atas itu minyaknya adalah 495, airnya 45 mili. Nah, kalau yang lapisan bawah, minyaknya adalah 23 mili, airnya 437 mili. Oke. Nah, ini aja deh. Nanti kalian pusing kalau yang bawah tadi. Ini udah pakai fraksi ya. Jadinya agak ini sih. Agak belibet dikit. Mana lagi kah? Oke, saya pindah ke
Slide nggak apa-apa ini saya close. Nggak apa-apa, asal diupload aja Ibu. Ada di rekamannya ya nanti ntar. Ya direkam kan kemarin belum diupload juga Ibu yang minggu kemarin. Oh iya ya. Oh iya lupa saya. Iya. Kasih sudah mengingatkan. Ada Jangan lagi. sampai kebingungan Kayaknya udah jadinya Bu. sih. Hmm, udah. Oke. Iya bener ya ini ya. Oke, sip. Oke, nah ini tugasnya gampang aja sih saya taruh. Saya langsung ini ya pakai apa? Buat neracanya bahkan flowchartnya. Jadi gambar ini gambarnya jangan direkam. Gambar ini proses neraca massa ya tanpa reaksi kimia dan steady state juga kan tidak ada perubahan. Jadi massa yang masuk itu A. Nah, massanya ada yang masuk ada berapa nih? Satu, dua, tiga A, B, C yang masuk ya. A, B, C. Yang keluar itu ada dua, F dan D. Oke, F dan D. Kenapa ditulisnya di sini? F dan D. Nah, cuma di sini ketahui kalau misalnya A itu 5 gram, C 4 gram, F 2 gram. Kalau B ini, kalau A ini dua kali dari B, berarti D-nya berapa? B-nya berapa? Itu ya. Pertanyaan kedua, kalau B ini setengah dari F. Nah, jadi B-nya itu berapa? D-nya itu berapa? Nah, lebih gampang ya ini ya. Ini lebih to the point sih ini, karena nggak dalam kasus aplikasi. Oke, itu sih. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Ibu kok tanggalnya sampai tanggal 16 Oktober? Ini tanggal berapa? Oh salah ya. 16 Oktober hari ini ya. Sudah lewat 16 Oktober berarti salah. Saya perbaiki Tanggal dulu. 18 sekarang Ibu. Oh iya makanya saya salah. Berarti tanggal berapa itu? Rabu tuh tanggal berapa? Rabu-Rabu 23 ya? Rabu, Sudah 23. itu tanggal 28, tanggal 30. Rabu tanggal 23. Oh. Oh, minggu sana. Terus saya lihat itu juga ya yang untuk tugas minggu lalu kayaknya ada yang misunderstand deh. Bentar dulu. Kenapa Saya Ibu? cuma berapa orang soalnya yang ini yang mengumpulkan. Yang mengenai posisi itu kan Ibu. Ya, terus saya lihat punya siapa ya? Putri deh. Ada ya. Lala Paula Putri Kenia Strading. Nah ini. Bu, saya Nah di kalau sini, kirim juga. ini kan saya minta foto ya. Di sini adalah informasi nilai gizi. Di sini yang kecil ini barulah komposisi. Nah kebanyakan kalian ngambil ininya, Oh bukan alah. komposisi. Kalau ini beda perhitungannya. Kenapa? Karena dia langsung diambil makromolekulnya ya. Maksudnya kayak protein, karbohidrat, serat, gula, garam, dan sebagainya. Tapi yang kita butuhkan itu di komposisi. Karena dalam industri kita harus tahu bahan bakunya apa. Gitu kan? Kalau kalau dari sini lemak, iya bahan baku lemak apa kan kita nggak tahu ya. Karbohidrat misalnya bahan bakunya apa gitu. Nah di sini kalian pilihlah yang udah ada angkanya. Contohnya ini kan komposisinya ada kentang, minyak kelapa sawit, bumbu, dan sebagainya ya, MSG gitu kan. Kalian pilih aja nih kentang 56%. Alah gitu. Kalau kentang 56% berarti total massa berat jajan ini berapa? Berarti 56% dari itu. Gitu loh. Terus contohnya di sini dia punya apa nih rempah ya. Mengandung bawang bombay 0,2%. Berarti bawang bombay di sini tuh berapa? Saya nggak tahu di sini massa totalnya berapa yang nggak disebut. Kalau ini kan nilai takaran saji 28 gram. Jadi beda ya, ini nilai gizi sama komposisi itu beda. Karena kalau komposisi itu memang beneran bahannya itu apa yang kita punya. Nah, kalau nilai gizi dia sudah dihitung, misalnya kayak kentang, karbohidrat di kentang ada berapa, kayak, kayak gitu. Ya, berarti kalau ini kan yang diketahui cuma kentang, bubuk bawang bombay sama
ekstrak daging sapi, Masya Allah. Oh, misalnya nih, jajan chips ini dengan ekstrak daging sapi, tapi ternyata ekstrak daging sapinya cuma 0,001%. Ya Allah, itu berapa coba? Berarti seuprit sekali gitu ya. Seuprit sekali. Yang ada dia lebih banyaknya memang kentang. Gitu ya, Putri. Jadi belum saya periksa nih, belum saya periksa. Soalnya saya lihat kebanyakan seperti itu. Sama Kenya, Kenya ini beng-beng ya. Berarti kalau beng-beng di sini ya, sereal 9,2%. Berarti bisa dihitung. Terus apa lagi nih? Lemak, nah nih. Lemak kakao dan kakao masa. Kakao masa. Ini lemaknya, kalau ini berarti bubuknya mungkin ya. Kakao itu coklat ya, jadi coklatnya. Sekitar 7% ya, lumayan sih. Tapi dia kayaknya kebanyak manisnya. Oke, itu. Terus siapa lagi ya? Kalau Alfi kayaknya, sorry, Afrullah agak ini nih. Nggak ada ininya Afrullah, nggak ada produknya ya. Jadi saya nggak tahu nih gimana cara mengeceknya. Terus siapa lagi? Kenya, Kenya itu udah tadi beng-beng ya. Istia itu apa saya lupa Istia. Istia jajan nabati di sini. Nah, kalau ini kan kandungan gizi aja nih, Yus. Jadi kamu cek komposisi yang di atas ini, Yus. Nih, kita lihat ada nggak dia tulis persennya. Wah, ini nggak ada tulisan persennya sama sekali ya. Berarti nggak bisa kamu pakai ini, Yustia. Karena kita tidak Berarti bisa. kita kirim ulang lagi nih, Bu. Iya, heeh, heeh. Jadi saya kasih waktu ya bersamaan 1 minggu lagi sampai hari Rabu, samaan dengan tugas yang Ini. keempat ini, heeh, untuk kembali mengecek atau mengumpulkan yang ini. Kalau mau, kalau tidak mau ya udah, tidak apa-apa sih. Mau, Ibu. Kumpul. Itu ya, jadi ini komposisi bahan. Kalau yang ini adalah informasi nilai gizinya. Jadi agak berbeda. Oke, ya saya absen dulu nih. Wah, sebentar. Kita mulai absen. Oke. Tuh, pertemuan Tolong keempat. dinyalakan video kalian, teman-teman. Ini jadi, Kita ngobrol sama aku. membaca masa ya. Ini ya. Kemarin jadi itunya. Hari apa sih? Hari Kamis itu jadi Bentar, ya. seminarnya. Jadi, seminar apa, Ibu? Oh, hari Pangan Rabu halal itu. itu. Hari Hari Rabu. Rabu. Udah di kemarin Ibu sampai sore. Pangan itu kan? Ya, di pangan. Oh, jadinya sore. Enggak, Ibu dari siang sampai sore dua dua pemateri. Oh, dua. Iya, iya, iya. Tadi Iya, mau soalnya pagi. mendadak sekali ya soalnya juga ya. Jadinya ya karena udah terpaksa kita liburkan ya susah juga sih. Iya, Ibu. Hmm. Itu pun kemarin janjiannya jam 9, tapi pematerinya datang siang. Siang. Iya, ada sorenya lagi. Oke. Kita mulai. Siapa aja nih? Vicky Afrullah. Vicky hadir? Ada nggak Vicky? Vicky. Astagfirullah. Oh, ada. Oke. Istia. Hadir, Ibu. Kenia Tari. Hadir, Ibu. Putri Aprianti. Hadir, Ibu. Fahril Abdullah. Hadir selalu, Bu. Alfi Kurrahman. Alfi. Alfi. Mana Alfi? Alfi Kurrahman.
Ada nggak dia? Nggak ada. Ada di sini tapi nggak ada sana. Tidak ada? Tidur kali. Tidur kali. Astagfirullah. Ada di sini tapi nggak mau tidur. Oh, ada tapi dia di sini. Ada. Ah, ya udah. Nasrullah. Nasrullah kagak ada. Nasrullah mana nih? Nggak ada. Nasrullah nggak ada. Nothing. Hope so yo. Ya, oke. Dina Ariana. Ada ribu. Oke. Lala Destri Sulfiana. Kayak ibu. Oke. Jenny Tia Maharani. Ada bu. Oke. Ivan Ardiansyah. Dari Bu. Oke. Berarti Nasrullah aja nih ya, nggak ada ya. Siapa tahu dia Ya. kepantil nanti, kepental nanti tolong kabari ya. Satu. Saya simpan dulu untuk saat ini. Oke, all good. Terima kasih untuk hari ini. Semangat terus belajarnya. Weekend ya. Kerjakan tugasnya jangan lupa. Karena ini udah pertemuan keempat, berarti 3 minggu lagi kalian ujian tengah semester. Oke, semoga lancar semuanya ya. Oke deh, terima kasih. Saya tutup kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Bye-bye. Happy weekend.